kita sedang berada di booth salah satu alat transportasi masyarakat Desa Pulau Sembilan. Dibutuhin untuk meraih cita-cita tuh kayak seperti sekolah yang baik, mendapatkan dukungan dari keluarga, teman-teman yang baik, dan juga lingkungan yang aman. Karena kan seharusnya mereka bisa bermain dan belajar seperti teman-teman lainnya. Karena kan mereka juga punya cita-cita yang perlu diperjuangkan. Banyak masyarakat sekitar menganggap bahwa pekerjaan itu menjadi hal yang biasa. Namun perlu diperhatikan juga pekerjaan itu bisa mengganggu kesehatannya. Halo sahabat anak Indonesia, kembali lagi di podcast Yayasan PKPA. Nah, sangat spesial kali ini karena kita sedang berada di booth salah satu alat transportasi masyarakat Desa Pulau Sembilan yang merupakan salah satu intervensi atau dampingan dari program Impact Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Nah, untuk kali ini saya tidak sendiri, bersama dengan rekan-rekan saya ada si Dwi. Halo Dwi, boleh perkenalan? Halo, perkenalkan nama saya Dwi Abida, saya dari Desa Pulau Sembilan, sekolah di SMK Dharma Patra Pangkalan Susu. Oke, dan satu lagi ada bersama staf lapangannya si Dwi. Boleh perkenalan Bang? Halo, kenalkan nama saya Aldi Prastio sebagai Verstap di Kabupaten Langkat, tepatnya di Desa Beras Basa, Pulau Sembilan, Alur Cepat dan Stasiun. Nah, berbicara terkait dengan program yang dilaksanakan di Desa Pulau Sembilan ini sendiri, ada namanya program Dampak, Dukungan Aksi Mencegah Pekerja Anak dan Kekerasan. Nah, kali ini Dwi kita undang sebagai narasumber untuk ngobrol-ngobrol santai di kegiatan kali ini. Aku mau tanya nih Dwi terkait dengan satu pertanyaan. Kira-kira bagaimana sih pandangan Dwi terhadap masa depan Dwi? Kalau ngedengar kata masa depan tuh ngebayangin bisa mencapai cita-cita, ngebanggain orang tua, dan bisa menjadi orang yang bermanfaat. Oke, nah selain dari itu kira-kira apa sih yang dibutuhkan Dwi sendiri untuk meraih cita-cita dan meraih masa depannya? Yang dibutuhin untuk meraih cita-cita tuh kayak seperti sekolah yang baik, mendapatkan dukungan dari keluarga, teman-teman yang baik, dan juga lingkungan yang aman. Oke, nah berbicara dengan lingkungan yang aman, kira-kira di Desa Pulau Sembilan, menurut Dwi aman nggak lingkungannya? Aman. Sangat aman sekali. Aman sekali. Dari dukungan orang tua untuk bersekolah bagaimana kira-kira? Sangat mendukung sekali, Iya. ya sangat mendukung. Nah, di sini kita lihat dari sisi kondisi yang ada di Desa Pulau Sembilan. Kira-kira kalau Dwi melihat jika teman-teman yang tidak bersekolah dan harus mencari uang, bagaimana sih menurut Dwi pandangannya? Ngelihatnya sedih karena kan seharusnya mereka bisa bermain dan belajar seperti teman-teman lainnya. Karena kan mereka juga punya cita-cita yang perlu diperjuangkan. Oke, nah terakhir nih Dwi, kira-kira setelah ini apa sih perasaan Dwi jika anak yang memang harus mengorbankan dirinya untuk bekerja dan mencari uang, bagaimana sih pandangannya? Mungkin mereka akan merasa lelah, kesulitan belajar, dan gak punya banyak waktu untuk bermain atau berkumpul bersama teman-teman lainnya. Oke, jadi itu sih menurut pandangan Dwi terkait dengan bagaimana sih jika anak-anak seusia Dwi bekerja kan dan tidak bersekolah, bahkan dia harus menjadi tulang punggung keluarga. Ya oke begitu. Nah, oke lanjut mungkin ke Bang Aldi sendiri. Nih aku ingin bertanya Bang Aldi dari sudut pandang Bang Aldi, bagaimana sih caranya agar masyarakat itu bisa paham terkait dengan sebenarnya pekerjaan anak itu seperti apa? Banyak masyarakat sekitar menganggap bahwa pekerjaan itu menjadi hal yang biasa. Namun perlu diperhatikan juga pekerjaan itu bisa mengganggu kesehatannya, juga bisa mengganggu belajar, hak-haknya juga terganggu seperti hak bermain, hak untuk bersekolah yang seharusnya didapatkan oleh anak. Oke, nah seperti itu ya Bang Aldi. Ya. Kira-kira menurut Bang Aldi apa sih penyebab utama anak bisa masuk ke dalam situasi pekerjaan itu? Kalau itu banyak faktornya Bang. Ya jadi faktor terbesarnya mungkin dari ekonomi keluarga yang kurang uang jajan, jadi si anak ini harus kayak bekerja. Iya. Dan juga bisa juga jadi faktor teman-temannya yang sudah bekerja dan dipengaruhi. Begitu Bang, kira-kira Bang. Nah, Abang lepar ke Dwi nih pertanyaannya. Kira-kira menurut Dwi yang sepenglihatan Dwi,
Ada Kak kira-kira nampak yang seperti dibilang Bang Aldi? Ada, dampaknya tuh kayak mereka jadi males sekolah, jarang, karena udah keenaan nyari duit sendiri. Oh iya begitu ya. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat sendiri bahwa sangat banyak sekali faktor utama yang membuat anak itu bisa terjerumus di dalam pekerjaan anak. Oke, berbicara terkait dengan peran lingkungan sekitar, menurut Dwi, apa sih sebenarnya bentuk lingkungan yang aman untuk anak? Lingkungan yang aman untuk anak itu yang di dalamnya nggak ada kekerasan, banyak teman yang baik, dan juga orang dewasa yang peduli kepada anak-anak. Oke, nah orang dewasa yang harus peduli terhadap anak, kira-kira Bang Aldi, aku tanya pendapatnya, apakah hanya orang tua saja yang harus peduli terhadap kondisi perlindungan anaknya? Tentu tidak Bang. Peran masyarakat juga sangat besar Bang dalam hal ini Bang. Terutama melihat anak-anak yang mengalami eksploitasi ataupun mengalami pekerjaan di lingkungan sekitar itu Bang, peran masyarakat, pemerintah desa, dan juga kita sangat penting Bang. Oke, oh begitu ya. Nah, menurutnya Dwi ini lagi, kira-kira jika melihat teman-teman yang memiliki kesulitan sih, atau ada masalah di sekolah, sebaiknya yang Dwi lakukan apa sih? Kira-kira bentuknya? Mungkin kita bisa menjadi teman yang baik, mendengarkan mereka, dan memberitahu orang dewasa yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Oke, nah sangat besar ya peran orang dewasa yang harus menyikapi bagaimana sih anak-anak itu sebenarnya ada masalah sedikit di dirinya sendiri. Nah ini Bang Aldi, terkait dengan cara terbaik ini bagi masyarakat, bagaimana sih cara mereka itu untuk mencegah pekerja anak supaya tidak terjadi lagi pekerja anak di lingkungannya? Kemungkinan kalau untuk masyarakat mencegah pekerjaan di lingkungannya itu mungkin bisa diperhatikan juga dari anak-anak sendiri di lingkungan kerjanya juga bisa diperhatikan bahwasanya tidak boleh nih anak-anak ibu umur dikerjakan di sini. Nah teman-teman semua, berbicara terkait dengan pekerja anak sesuai dengan roadmap itu ada yang diluncurkan oleh Kemenaker di tahun 2024 bahwa di usia anak usianya 15 tahun sampai 18 tahun itu yang dinamakannya pekerja muda. Anak-anak itu boleh bekerja tapi hanya batas waktu sampai 8 jam per hari dan 40 jam per minggu ya. Begitu ya teman-teman semua. Oke. Nah, menurut Dwi, apa sih harapannya Dwi untuk anak-anak Indonesia? Harapannya sih untuk anak-anak Indonesia itu sekolah dan belajar dengan baik, mendapatkan perlindungan, dan juga meraih cita-cita yang mereka impikan. Nah, sekarang nih Bang Aldi, kira-kira Bang Aldi ada nggak harapannya untuk orang tua, anak di rumah, ataupun pandangan harapan masyarakatnya yang ada di sekitar? Oke Bang Rizal, mari kita melihat anak sebagai individu yang memiliki hak. Jangan biarkan anak-anak masa kecilnya terganggu atau hilang masa kecilnya. Berikan anak-anak ini ruang belajar, ruang bermain, agar masa kecilnya itu atau masa anak-anaknya terpenuhi hak-haknya seperti hak bermain itu Bang, hak belajar, agar kelak masa depan anak-anak ini sangat cerah Bang. Nah Sobat PKPA, kira-kira begitu ya untuk bagaimana sih cara kita untuk memahami bagaimana situasi anak yang memang bekerja dan apa itu pekerja anak. Nah teman-teman, sekian dulu nih percakapan kita di kali ini. Nah kita akan lanjut ke Desa Pulau 9. Dadah.